Hai hai hai, ketemu lagi sama aku di programnya Ada Apa? Apa aja ada. Nah, akhir-akhir ini tuh kan sering banget ya mendengar masalah tentang gizi gitu ya. Entah itu stunting atau gizi buruk. Sebenarnya stunting itu apa? Kemudian gizi buruk itu apa? Kalau misalnya kedua itu sama atau berbeda, apa persamaan dan perbedaannya? Oke, jadi kali ini kita mau ngebahas masalah gizi yang ini berhubungan banget sama anak-anak ya, terutama untuk balita, bayi di bawah 5 tahun gitu. Kalau stunting itu ditandai dengan tinggi badan balita yang tidak sesuai dengan usia sebenarnya gitu. Dan ini ditandai dengan anak-anak yang berperawakan pendek. Sedangkan kalau gizi buruk itu berhubungan dengan berat badan per tinggi badan atau panjang badan pada anak usia di bawah 5 tahun. Nah, kalau gizi buruk ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu marasmus dan kwashiorkor. Tapi keduanya masuk dalam 3 masalah gizi utama. Jadi nanti kita akan bahas satu-satu terkait stunting dan gizi buruk. Yang pertama, stunting. Bicara soal stunting, sepertinya kalian sudah sering dengar dengan istilah ini ya, terutama pas masa-masa kampanye kemarin, terutama waktu debat. Itu sering banget disinggung terkait masalah gizi satu ini, yaitu stunting. Karena stunting ini termasuk dalam permasalahan kesehatan utama, terutama di bidang permasalahan gizi. Kementerian Kesehatan mengumumkan berdasarkan survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2021, angka stunting ini mengalami penurunan dari angka 24,4% di tahun 2021 dan mengalami penurunan sebesar 21,6% di tahun 2022. Padahal target angka stunting yang ditargetkan untuk Indonesia itu sebesar 14%. Jadi itu masih jauh dari target nasional angka stunting di Indonesia. Ini berbeda dengan gizi buruk dan gizi kurang. Kalau stunting, waktunya itu dalam jangka waktu yang lebih lama. Sedangkan kalau gizi kurang atau gizi buruk, itu biasanya akan dialami dalam kurun waktu yang lebih singkat. Anak-anak itu beresiko terkena stunting dari sejak dalam kandungan sampai dia berusia 2 tahun atau biasanya disebut dengan 1000 HPK, hari pertama kehidupan. Stunting ini akan berdampak pada gangguan metabolisme, rendahnya kekebalan tubuh, dan ukuran fisik yang tidak optimal. Nah, kalau dalam jangka panjang, stunting ini akan menyebabkan gagal tumbuh bagi anak-anak. Selain itu, dampak dari stunting ini itu akan menyebabkan gangguan motorik dan kognitif itu akan terhambat. Selanjutnya yaitu gizi buruk atau gizi kurang. Masalah ini biasanya terjadi akibat tubuh kekurangan energi protein atau biasa disebut dengan KEP. Anak yang mengalami gizi buruk atau gizi kurang ini biasanya akan terlihat lebih kurus, memiliki berat badan yang rendah dibandingkan dengan tinggi badan atau lingkar lengan atas yang kecil. Nah, gizi kurang atau gizi buruk ini biasanya terjadi karena asupan makanan anak yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya, atau juga bisa jadi karena anak-anak tersebut mengalami penyakit infeksi. Gizi buruk ini biasanya ditandai dengan hasil perhitungan Z-score itu di bawah -3 SD. Itu perhitungan berdasarkan berat badan per tinggi badan atau panjang badan. Biasanya kalau anak gizi buruk ini selain diketahui dari pengukuran antropometrinya, itu dapat dilihat juga dengan kondisi klinisnya atau data klinisnya. Tadi kan disebutkan bahwa gizi buruk ini memiliki 2 jenis, yaitu kwashiorkor dan marasmus. Yang pertama itu kwashiorkor, atau ini salah satu masalah gizi yang dia mengalami odem, atau masalah gizi buruk yang dia terdapat odem pada bagian tubuhnya. Nah, pada anak-anak yang mengalami kwashiorkor itu memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, perubahan status mental seperti apatis atau rewel. Yang kedua, rambut tipis seperti rambut jagung, mudah dicabut tanpa rasa sakit atau mudah rontok. Yang ketiga, wajah itu membulat atau sembab. Kemudian yang keempat, pandangan mata sayu. Yang kelima, itu ada pembesaran hati. Biasanya anak-anak yang mengalami gizi buruk itu akan mengalami ukuran hati itu akan membesar. Yang keenam, ciri-ciri yang keenam, biasanya anak-anak yang mengalami gizi buruk ini akan terdapat bagian tubuh yang mengalami odem minimal itu ada di 2 punggung kakinya. Odem ini bersifat piting atau jika dipencet dia tidak akan kembali ke keadaan semula dan tidak elastis.
Yang ketujuh, otot mengecil atau hipotrofi. Yang kedelapan, ada kelainan kulit berupa bercak merah muda yang meluas dan berubah menjadi warna coklat kehitaman dan terkelupas. Ciri-ciri yang terakhir yaitu sering mengalami penyakit infeksi. Itu seperti misalnya diare ataupun pneumonia. Nanti akan diberikan contoh gimana keadaan ODEM ketika dia sudah menunjukkan gejala-gejala klinisnya. Kemudian yang kedua yaitu gizi buruk tanpa ODEM atau yang biasa disebut dengan marasmus. Nah, pada anak-anak yang mengalami gizi buruk tanpa ODEM itu memiliki tanda-tanda. Yang pertama itu tampak kurus, biasanya itu terlihat seperti tulang yang hanya terbungkus dengan kulit saja. Kemudian yang kedua, wajahnya itu seperti orang tua. Yang ketiga, anaknya itu biasanya mudah rewel dan cengeng. Yang keempat itu kulit keriput, jaringan subkutis sangat sedikit sampai tidak ada. Itu seperti memakai celana baggy pants gitu, seperti celana longgar. Yang kelima, perut umumnya cekung, tulang rusuk menonjol, bentuknya itu seperti iga yang gambang atau pianosayen. Dan yang keenam, sering disertai dengan penyakit infeksi dan umumnya bersifat kronis. Misalnya kayak diare persisten. Nanti juga akan diberikan contoh gambarnya untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk tanpa ODEM. Nah, stunting dan gizi buruk ini bisa diatasi dengan memberikan asupan makanan yang cukup, bergizi. Nah, selain itu juga, anak-anak yang mengalami stunting atau gizi buruk ini bisa diberikan suplemen untuk membantu memenuhi kebutuhan gizinya. Tapi, khusus untuk gizi buruk, itu diperlukan asuhan gizi secara khusus dan perawatan khusus. Ini terdapat, kalau untuk asuhan gizi, ini terdapat 3 fase. Yang pertama itu fase stabilisasi, kemudian transisi, dan yang terakhir itu fase rehabilitasi. Kedua permasalahan gizi ini dapat dicegah, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, pencegahannya itu dapat dengan cara memperhatikan asupan zat gizinya dan memperhatikan tumbuh kembang anak supaya makanannya itu sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang. Selain itu juga penting memperhatikan asupan MPASI-nya, kemudian PHBS, dan rutin melakukan imunisasi agar anak-anak terhindar dari penyakit infeksi. Nah, hal ini juga dapat ditentukan dengan memperhatikan pada saat di dalam kandungan sampai menyusui. Karena itu adalah fase yang sangat penting atau masa emas untuk pertumbuhan anak-anak ketika mereka masih di bawah 2 tahun. Oleh karena itu penting bagi ibu hamil untuk memperhatikan asupan nutrisinya atau zat gizinya. Mulai dari asupan makanannya agar sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Kemudian tambahan suplemen untuk ibu hamil. Seperti pemberian asam folat, suplemen zat besi, atau suplemen tambah darah. Selain itu, pemberian kalsium dan juga mineral penting juga diperhatikan untuk para ibu hamil maupun ibu menyusui. Nah, jadi itu tadi beberapa hal-hal yang berkaitan sama permasalahan gizi utama ya, yaitu stunting dan gizi buruk. Semua itu diawali dari ibu hamil sampai anak-anak itu memasuki usia di atas 2 tahun. Jadi 2 tahun pertama itu adalah masa emas bagi anak-anak agar penting untuk diperhatikan tumbuh kembangnya. Oke, jadi kali ini itu saja terkait masalah gizi pada anak balita. See you di next video. Bye!